Jadi lu salah kalau lu ngebandingin kayak gitu tuh nggak masuk gitu, dan lu nggak bakal mulai-mulai karena lu bakal mikir, wah nasib gue emang kayak gini, gak bakal bisa berubah gitu kan. Lu belum gerak udah kayak gitu mas. Oke guys, balik lagi sama gue Fendi. Oke, jadi gue bakal share tentang gimana kita keluar dari zona nyaman yang ngebosenin, yang monoton, yang kayak gitu-gitu aja. Mungkin kalian juga pernah ngalamin kayak gitu, dan gue juga ya pernah ngalamin kayak gitu, yang ngejalanin hal monoton terus ngebosenin banget. Jadi gue ada step-step kayak gimana caranya keluar dari zona nyaman itu gitu. Jadi ketika zona nyaman itu kita ngelakuin hal yang kayak gitu-gitu aja, terus kita bosen dengan hal itu, kita pengen keluar lah dari zona nyaman itu. Jadi sebenarnya tuh kayak lebih kita itu harus banyak manfaatin waktu luang aja gitu ke hal yang positif gitu guys. Contoh misalkan kalian kerja kan, kalian kerja dari pagi pulang sore gitu. Nah di waktu malam itu gimana caranya kita manfaatkan waktu luang itu gitu. Keluar dari zona nyaman ini, kita keluar buat dapetin hal aktivitas yang baru gitu kan. Kita keluar dari zona nyaman supaya kita lebih produktif lah ya kan. Kita ngelakuin hal baru, yang dimana hal baru ini kalau kita milih hal yang tepat gitu, itu bisa jadi lebih menghasilkan gitu, bisa lebih bermanfaat buat kehidupan kita. Jadi kayak misalkan contoh gini, ketika lu kerja di satu perusahaan, lu jenuh dengan kerjaan lu yang kayak gitu-gitu aja, lu jenuh dengan lingkungan lu yang begitu-gitu aja, terus lu pengen kayak punya, gue pengen punya penghasilan yang lebih besar nih, terus gue pengen ngelakuin hal yang gue suka lah gitu. Gimana caranya lu luangin waktu lu itu, maksudnya ketika ada waktu luang lu pikirin hal itu gitu, lu pikirin hal itu, hal tentang apa yang lu suka, tentang apa yang lu pengen garap gitu. Jangan lu ikutin aja gitu, abis lu kerja capek, terus waktu luang lu isi sama santai-santai gitu kan. Santai aja terus, santai terus, atau enggak lu nongkrong, main game. Main game juga emang kadang sih positif juga ya menurut gua gitu, karena gue sendiri tuh masih main game. Tapi nggak yang terus-terusan main game terus gitu. Jadi kayak ya buat ngisi kekosongan waktu yang emang kalau lagi pusing lah ya. Biasanya gue lagi pusing mikirin kerjaan atau apa, break gitu terus gue nge-game ya kan. Kayak gitu paling kan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau buat gue nih, step awal gimana sih ya kan? Gimana caranya biar gue bisa keluar gitu dari zona nyaman? Kalau gue pribadi sih yang pertama gitu, pola pikir kita dulu harus dirubah gitu, mindset harus dirubah. Caranya tuh dengan kayak ketika ada waktu luang, kita lebih banyak, gue gitu, nonton video-video yang emang gue pengen pelajarin hal itu gitu. Kayak contoh, yang gue alamin gitu, dulu gue pengen belajar jualan online gitu, bisnis online. Nah itu gue, waktu luang gue itu banyak gue pakai buat nonton tentang video motivasi, edukasi tentang usaha gitu kan. Supaya pola pikir gue tuh ke arah situ terus gitu, berpikirannya gitu, jadi semangat juga kan. Jadi itu waktu luang kita, lu tonton video gitu, tonton video YouTube ya, di YouTube banyak tentang motivasi, edukasi tentang bisnis online gitu. Selanjutnya itu dari circle juga, circle lu berteman sama siapa, lu deket sama siapa tuh ngaruh banget. Jadi kayak kalau lu misalkan nongkrong gitu, ketika lu nongkrong, lu mungkin pernah ngalamin ketika lu nongkrong sama teman-teman lu nih, dan lu ngerasa kayak ini tuh ngebosenin banget gitu, kayak lu nongkrong cuman, ya udah kayak gitu-gitu aja gitu, maksudnya ketawa nggak jelas, ngomongin nggak jelas gitu, malah kadang kita ngomongin orang kan, ya hal nggak ada manfaatnya gitu, maksudnya buat kita, buat orang lain gitu nggak ada manfaatnya gitu, ya cuman buang-buang waktu aja gitu kan. Jadi circle tuh ngaruh, jadi kita juga harus caranya gimana biar dapet circle yang bagus gitu kan, ya kita juga emang harus keluar ya, keluar kita harus cari relasi ya. Salah satunya kalian bisa ya masuk-masuk ke grup atau ikut seminar-seminar tentang apa yang mau kalian tuju gitu. Kayak misalnya kalian mau berbisnis online atau kalian mau belajar videografi, fotografi. Nah, kalian masuk ke grup-grup itu, kan di situ biasanya banyak ya orang-orang yang satu tujuan, satu jalan dengan tujuan kita gitu kan. Nah, kita di situ mulai berteman kan, berinteraksi ya kan, segala macam. Kayak gitu. Kita bangun komunikasi kan sama dia, lama-lama
Ya kita punya teman ya, circle yang kayak gitu kan, jadi satu tujuan gitu. Tetap ya, dari semua pola pikir gitu, maksudnya setelah pola pikir kita dapat ke tujuan yang kita mau, tetap kita tuh harus, ada gerakannya gitu. Maksudnya lu jangan planning aja gitu, maksudnya tetap harus ada action-nya gitu kan. Lu pengen keluar dari zona nyaman lu nih, gimana ya kan, ya lu udah dapat buat rubah pola pikir lu tentang motivasi kan, motivasi segala macem udah kebentuk, dorongan ya kan dari motivasi itu, lalu harus gerak. Gimana caranya? Ambil step hal yang termudah dulu gitu. Lu mau belajar, fotografi, videografi gitu kan, ya udah lu pelajarin hal yang paling mudah aja dulu gitu. Ketika lu ada handphone ya cuman seadanya gitu misalkan, lu pelajarin teknik-teknik foto yang mudah, video yang mudah gitu, lu pelajarin dulu dari situ ya kan. Karena nggak nggak semua tuh langsung ketika lu mau, "Ah, gua mau jadi videographer videographer, fotografer yang jago nih," gitu, nggak bisa lu langsung ke step langsung jago gitu kan. Lu harus dari bawah dulu, step. Itu proses harus lu nikmatin, harus lu jalanin. Kita nggak bisa langsung nyampe ke tujuan kita gitu. Justru ketika lu nikmatin prosesnya itu, ketika nanti nih lu udah sampai di tujuan lu bakal ngerasain tuh nikmatnya tuh kayak gimana gitu. Nah, orang banyak nyerah di proses ini, orang banyak nyerah di proses ini. Karena mungkin ya jenuh ya, bosen, jenuh gitu. Nah, motivasi ini yang keempat ini, lu harus ada tujuan. Maksudnya tujuan di sini kayak, ah, gue pengen jadi fotografi atau videografi gitu buat nambah penghasilan biar biar apa penghasilan gue ini lebih besar gitu kan. Duit gue lebih banyak gitu kan. Buat apa gitu kan? Oh, nih gue pengen berangkatin umroh orang tua gitu kan. Gue pengen beli rumah, pengen beli mobil. Itu lu jadiin motivasi. Dan juga jangan pernah kita nih ngebandingin diri kita tuh sama orang lain gitu. Karena salah ya menurut gue tuh salah banget. Dan kalau buat motivasi ke diri kita, kita bandingin sama orang lain tapi itu buat motivasi ke kita, ah dia aja bisa masa gue nggak bisa. Kalau buat motivasi kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau malah bikin lu jatuh, lu bikin lu down gitu kan, jadi ngilang semangat, ah dia mah anak orang kaya kan, modalnya buat beli video kayak gini segala macam ada gitu ya kan. Itu salah. Jadi lu salah kalau lu ngebandingin kayak gitu tuh nggak masuk gitu, dan lu nggak bakal mulai-mulai karena lu bakal mikir, wah nasib gue emang kayak gini, gak bakal bisa berubah gitu kan. Lu belum gerak udah kayak gitu gitu, maksudnya itu harus lu jauhin ya kan. Jadi dari 4 step itu lu bisa coba gitu kan. Karena gue udah jalanin itu ya, gue udah pernah gitu, dan sekarang pun ketika gue bosan atau apa, gue pasti kayak gitu kayak gue pengen belajar hal baru, gue tonton nih tentang video-video yang gue pengen pelajarin hal baru itu, terus jadi motivasi semangatnya apa gitu kan, gue pengen kayak gitu. Jadi kayak gitu aja guys, thank you, jangan lupa like and subscribe, see you.